lama ya. Jadi undang-undang yang lama itulah yang nanti akan dipergunakan ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada di antara mahasiswa yang mengusulkan tentang penembakan siswa SMK misalnya ya. Siswa SMK yang berprestasi ditembak oleh polisi atau misalnya terkait dengan eh, kepala Kabak Op ya yang menembak Kasat Reskrim di Sumatera mana ya, Sumatera Selatan ya, kalau nggak salah ya, Sumbaksel ya. Nah itu nanti bisa dikaitkan tentu saja dengan Undang-Undang KUHP yang membahas tentang pasal pembunuhan berencana ya, karena eh, tindakan itu dilakukan eh, dengan perencanaan yang sudah dipikirkan oleh pelaku ya sebelumnya, sehingga ancaman hukumannya kalau sesuai dengan pasal 340 KUHP itu adalah hukuman maksimal ya, artinya hukuman mati ya. Hukuman mati itu yang mungkin nanti akan diberlakukan. Eh, Misalnya ya, misalnya ada yang menggarap juga kasus Tom Lembong ya. Nah, jadi Anda semua nanti mengaitkan dengan tentu saja undang-undangnya ya. Jadi kalau terkait dengan Tom Lembong, Anda tinggal mencari undang-undang tentang ekspor dan impor ya, berkaitan dengan peraturan Menteri Perdagangan ya dan sebagainya, yang Anda bisa lihat pasal-pasalnya, bisa dipelajari dan disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan ya. Misalnya terkait juga dengan eh, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Nah, itu tentu harus Anda lihat juga bagaimana bunyi pasal-pasal dalam undang-undang itu bisa berkaitan dengan konten yang Anda garap ini ya. Jadi dari misalnya ya, kita bahas dulu satu persatu yang diusulkan oleh Florence Alfrida ya, berkaitan dengan Cina siap bantu danai makan siang gratis ya. Nah, nanti tentu bisa dikaitkan bukan hanya dengan undang-undang ya, tapi dengan eh, janji kampanye ya. Janji kampanye yang katanya juga akan diwujudkan dan dibantah juga ya oleh pihak yang berjanji, baru terwujud nanti di tahun 2029 kira-kira begitu ya. Nah, jadi Anda mengaitkannya secara komprehensif ya dengan fakta-fakta, dengan uji coba yang sudah berlaku, dan dikaitkan dengan tentu saja kalau eh, mendanai ini adalah berupa utang luar negeri ya, bertambahnya utang luar negeri. Nah, Anda bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan dengan undang-undang tentang APBN ya. Nanti bisa dilihat di sana bagaimana eh, pelaksanaannya ya. Apakah ada rencananya atau tidak ada ya, dan seterusnya. Nah, yang berkaitan dengan eh, kecelakaan lalu lintas ya, yang di jalan tol ya. Nah, ini berkaitan dengan tentu saja peristiwa yang juga melanggar undang-undang tentang angkutan jalan ya. Jadi Anda nanti bisa mengaitkan itu dengan peraturan lalu lintas, dengan undang-undang yang mengatur tentang muatan kendaraan, kemudian kecepatan ya, di jalan tol itu kan ada kecepatan batas minimalnya 60, batas maksimalnya 80. Nah, cuman memang disesuaikan juga ya, bukan berarti harus sesuai dengan apa yang tertulis ya. Cuma memang itu batas amannya kalau berkendara rata-rata di kecepatan 60 dan 80 ya. Jadi nanti analisis Anda bisa dikaitkan dengan itu ya. Jadi bagaimana Anda bisa memahami mengapa ada aturan kecepatan minimal dan mengapa ada aturan kecepatan maksimal ya. Tapi kalau di eh, tempat tertentu ya atau di kemacetan tentu tidak bisa diberlakukan ya. Jadi itu sifatnya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau ada kendaraan yang
melebihi kecepatan misalnya ya. Kalau kemarin itu kan kecepatannya sekitar 40 sampai 45 km per jam ya. Jadi jauh di bawah kecepatan minimal ya justru. Tapi ternyata memicu kecelakaan yang demikian dahsyatnya. Nah, Anda bisa mengaitkan dengan fakta-fakta seperti itu ya. Nah, begitu ya cara menganalisisnya. Jadi Anda mendasarkan eh, apa yang Anda pahami dengan aturan hukumnya ya. Jadi itu juga bisa dikaitkan dengan tentu saja pasal pidana ya. Di KUHP itu ada yang mengatur tentang misalnya dengan sengaja ya membuat adanya kecelakaan ya atau eh, mengakibatkan kematian ya. Nah, itu juga bisa berkaitan dengan itu ya. Anda tinggal sesuaikan dan memang analisisnya harus sesuai dengan undang-undang ya. Jadi bukan analisis yang di apa dianggap eh, tidak mengacu pada aturan gitu ya. Jadi ini hanya analisis yang dikaitkan dengan aturan yang ada ya. Jadi Anda mengaitkannya dengan semua aturan yang relevan ya, termasuk aturan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya, termasuk aturan yang mungkin tidak ada di undang-undang ya, seperti misalnya tadi ya kecepatan minimal dan kecepatan maksimal kendaraan di jalan tol ya. Nah, kemudian untuk Dea Salsabila yang eh, mengusulkan penipuan online meningkat di India ya. Jadi tentu kalau di luar negeri ya di luar negeri kita eh, undang-undangnya mungkin tidak seperti yang ada di Indonesia ya. Jadi bisa saja di sana memang ada undang-undang atau aturan yang tidak melarang itu gitu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan undang-undang di sana, tapi tentu melihat relevansinya di Indonesia ya. Mengapa di Indonesia justru yang melakukan kegiatan penipuan online justru beroperasinya dari negara-negara luar ya, misalnya dari Kamboja, dari Thailand, dari Vietnam gitu ya, dan dari Myanmar ya. Jadi itu juga bisa dihubungkan ya. Tentu untuk melihat kasusnya ya Anda harus mengaitkan juga ya dengan bagaimana jika penipuan online itu juga terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia ya. Nah, itu jadi bisa dihubungkan ya. Kemudian juga bisa melihat tentu saja yang kaitannya dengan eh, ini ya, dengan adanya eh, judi online juga ya, karena bisa jadi penipuan online ini kan mirip-mirip ya. Ada yang berkaitan dengan peretasan ya, bocornya data ya, dan sebagainya yang nanti Anda bisa kaitkan relevansinya dengan aturan-aturan yang sudah ada di Indonesia karena di Indonesia kan juga sebetulnya rawan ya dengan penipuan-penipuan online ini ya dan seterusnya. Jadi Anda hubungkan saja ya sesuai dengan apa yang ada di negara kita ya. Kemudian uh, yang Iren ini berkaitan dengan oknum polisi menganiaya warga hingga meninggal dunia ya. Nah, ini juga saya belum tahu ya berita yang mana, tapi mungkin yang berkaitan dengan berita yang di kebun sawit itu atau yang mana terserah ya. Tapi karena nanti Iren yang mengerjakan, tentu bisa dikaitkan ya sama seperti pasal KUHP yang mengatur ya. Pasal KUHP-nya itu adalah pasal 340 ya tentang pembunuhan berencana, tapi bisa juga pasal 378 ya yang berkaitan dengan pembunuhan ya. Jadi 340 atau 338 bukan 378. 340 dan 338 ya. 340 pembunuhan berencana, 338 itu pasal yang berkaitan dengan pembunuhan ya. Nah, itu bisa dihubungkan juga dengan pasal lainnya ya, pasal 170 ya yang berkaitan dengan penganiayaan hingga mengakibatkan orang meninggal dunia ya. Di situ juga bisa
dikaitkan, dihubungkan ya. Tentu sebagai orang yang menganalisis secara hukum, Iren bisa melihat ya bahwa apakah hukum itu bisa ditegakkan gitu ya, apakah akan adil atau hukumannya terlalu ringan seperti yang selama ini dirasakan ya oleh masyarakat gitu ya, buat pihak-pihak yang melakukan kejahatan cenderung dihukum tidak sepantasnya ya, atau kurang adil kira-kira begitu ya, apalagi kalau pelakunya aparat ya. Nah, itu Anda bisa eh, mengungkap hal-hal seperti itu ya. Kemudian eh, ini juga mirip ya terkait dengan kecelakaan di Tol 92 Cipularang ya, Muhammad Aska Jabar ya. Nah, ini karena ada kemiripan dengan Muhammad Iqbal ya. Kalau saya sih sebaiknya eh, salah satu menggunakan tema yang lain ya. Salah satunya tentu yang sangat menarik itu yang kejadian di SMK ya. SMK yang di Jawa Tengah itu yang ditembak oleh polisi hingga meninggal dunia ya. Jadi untuk yang Aska ya, Aska saya minta untuk diubah menjadi eh, penembakan ya, kasus penembakan siswa siswa SMK ya, kasus penembakan Maaf, Pak. siswa SMK di Jawa Tengah hingga meninggal dunia oleh polisi ya. Nah, jadi nanti juga bisa dikaitkan dengan aturan yang berkaitan berhubungan dengan eh, senjata api ya. Atau aturan yang berkaitan dengan undang-undang kepolisian ya. Bagaimana di situ mengatur tentang penggunaan senjata ya. Apakah senjata itu bisa digunakan untuk menembak orang sipil ya, seperti yang jadi pada siswa SMK itu, atau tidak boleh. Ya, seperti itu ya, Muhammad Aska. Saya minta untuk diubah menjadi penembakan siswa SMK ya. Analisisnya berkaitan itu biar tidak tumpang tindih dengan temannya ya. Kemudian Tom Lembong ya. Nah, ini diusulkan oleh Nadia Rahma ya. Eh, jadi tersangka kasus dugaan korupsi impor gula ditahan di rutan Salemba ya. Salah satu yang bisa dikaitkan itu adalah berkaitan dengan sebentar ya, saya baca dulu chatnya. Ya, baik, Nur Hadijah, nanti kita bahas ya untuk usulannya. Nanti kita lihat juga dengan teman-temannya yang lain ya, yang mungkin sudah ada mengusulkan juga. Nanti kita lihat ya tentang tema ini seperti apa ya, biar tidak tumpang tindih ya. Nah, itu yang nanti kita, ya, Muhammad Aska. Oke, ya, baik, baik. Eh, Berkaitan dengan kasus yang berbeda ya. Jadi Muhammad Aska mau tetap yang di Tangerang ya. Di Tangerang kalau yang ini sama. Maksudnya Muhammad Iqbal ini sama ya. Empat pakar truk ugal-ugalan dia. Maksudnya tadi saya mencontohkan terkait dengan yang di Cipularang sebetulnya ya. Jadi Muhammad Aska diubah dengan yang kasus penembakan siswa SMK. Ya, jadi kalau misalnya mau yang jalan tol ya, jalan tol itu mungkin bisa dikaitkan juga dengan, jadi mau yang mana ya, Muhammad Aska, nanti bisa yang di jalan tol di kilometer 92 itu, atau kasus yang diusulkan ini ya, kasus penembakan siswa SMK di eh, Jawa Tengah ya. Jadi nanti kalau yang eh, jalan tol ya, jalan tol itu bisa diungkap tentang keadilan ya, apakah sudah adil ya menghukum misalnya supir truknya ya, karena kan di situ ada juga peristiwa di mana supir truk itu waktu itu sebetulnya untuk memberikan jalan kepada ambulan ya, jadi karena dia ada di sisi kiri
dia berpindah ke kanan, tapi ternyata di depannya terjadi kemacetan ya, sehingga tidak bisa eh, eh, segera berhenti ya truknya itu ya. Nah itu juga bisa dikaitkan ya dengan eh, yang tadi saya ungkap ya terkait dengan kecepatan maksimal dan minimal ya. Tapi kalau yang eh, truk di Tangerang ya, yang eh, tadi Iqbal ya, Muhammad Iqbal. Nah itu Muhammad Iqbal itu membahasnya terkait dengan aturan lalu lintas juga, terkait dengan batas eh, kendaraan yang boleh lewat di jalan-jalan yang ada di Tangerang misalnya ya. Kan di Tangerang itu ada kelas jalannya, kelas satu, kelas 2 dan seterusnya ya. Jadi muatan kendaraan juga diukur ya, ditimbang ya, apakah kendaraan seperti itu boleh ya melewati jalan-jalan yang sebetulnya kelihatannya bukan untuk peruntukannya untuk truk ya. Jadi nanti bisa diarahkan ke sana. Ya, Muhammad Aska jadi ada dua pilihan ya tadi berkaitan dengan jalan tol itu atau yang siswa SMK ya. Nah itu ya. Jadi biar beda dengan Iqbal. Nah kita ke Nadia Rahma yang mengusulkan tentang eh, korupsi impor gula ya. Nah, ini nanti bisa dikaitkan dengan pengadilan pra peradilan ya. Jadi sudah dilakukan, nanti bisa dilihat aturannya bahwa tersangka boleh mengajukan pra peradilan dan kemudian bisa dikaitkan dengan tentu saja undang-undang tentang tindak pidana korupsi ya. Di situ juga banyak nanti ada kaitannya dengan undang-undang KPK yang berhubungan dengan undang-undang yang baru ya. Jadi ada undang-undang yang terbaru tapi lebih baik dikaitkan dengan undang-undang yang sebetulnya sudah dibuat tahun 99 itu ya. Sebetulnya isinya sama ya tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Jadi bisa dikaitkan dengan itu saja biar tidak kebingungan juga ya. Nanti bisa dilihat di situ pasal-pasalnya ya yang menyatakan bahwa eh, ada tersangka yang boleh ditetapkan gitu ya sebagai tersangka gitu ya. Ada orang yang bisa ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak ada aliran dana korupsinya. Nah, kalau yang di situ Tong Lembang berkaitan dengan itu ya, tidak ada aliran dana korupsi yang diterima gitu ya oleh Tong Lembong ya sampai kemudian dia menjadi tersangka korupsi ya. Nah, kemudian eh, berikutnya ya. Jadi nanti analisisnya komprehensif ya. Jadi dikaitkan dengan semua undang-undang yang memang ada ya. Kemudian siswa SMA dibully hingga masuk RSJ, KPAI soroti perlindungan sekolah ya. Matthew Calvin Lawrence ya. Nah ini Matthew bisa mengaitkan tentu dengan undang-undang perlindungan anak ya. Nanti bisa dilihat di situ hukumannya seperti apa karena juga ada kaitannya dengan banyaknya peristiwa bullying ya yang dialami oleh anak-anak sekolah khususnya ya yang bisa terjadi karena teman sekolahnya tapi bisa juga terjadi karena bukan teman sekolahnya yang dari sekolah yang berbeda seperti yang peristiwa di Surabaya itu ya. Nah, itu bisa dihubungkan ya dengan undang-undang perlindungan anak ya. Kemudian tentu bisa dikaitkan juga dengan undang-undang tindak pidana juga ya karena KUHP maksudnya KUHP. Jadi di situ tentu ada yang berkaitan dengan penganiayaan ya pasal 170 ya dan pasal-pasal yang berkaitan yang lainnya apalagi kalau korbannya sampai uh, meninggal dunia ya ada juga yang masuk rumah sakit jiwa ya nanti bisa dihubungkan ya bahwa ada aturan yang sudah bisa digunakan ya diterapkan untuk menuntaskan kasus-kasus yang dan melindungi anak-anak yang tentu saja bisa menjadi korban ya dalam peristiwa-peristiwa serupa di tempat-tempat yang berbeda. Nah, itu nanti juga bisa dikaitkan dengan uh, dengan kemungkinan ya, kemungkinan peristiwa yang serupa di tempat-tempat lain ya karena ada kecenderungan ya media bisa mempengaruhi
eh, perilaku serupa di tempat yang lain, ya. Nah, itu harus Anda ungkap ya hal-hal seperti itu agar tentu saja apa yang Anda sajikan nanti bisa komprehensif ya. Jadi bukan hanya